Kita selamat siang semuanya. Hari ini kita akan kuliah modul 4 tentang teori produksi dan biaya. Oke. Adapun output pembelajaran untuk modul 4 ini, yang pertama adalah diharapkan nanti Anda sekalian dapat mengerti bagaimana hubungan dari teori produksi dan teori biaya. Kemudian bagaimana produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang, serta bagaimana biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Baik, langsung saja kita mulai pada kegiatan belajar 1, yaitu tentang pengertian serta periode produksi dan biaya. Nih. Dalam teori produksi itu disebutkan bahwa teori produksi membahas hubungan antara input-input produksi dan output produksi, serta bagaimana hubungan dari kuantitas produk yang kita produksi dan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Mudahnya, kalau misalkan kita ada produksi nih, misalkan saya jualan kursi. Nah, kemudian teori produksi ini akan menjelaskan bagaimana hubungan dari produk kursi yang saya jual dan bahan-bahan pembuat kursi, misalkan kayunya, pakunya, kemudian ada tenaga kerjanya yang buat kursi itu, kemudian berapa besar modal yang saya keluarkan. Nah, jadi di teori produksi ini dijelaskan bagaimana hubungan dari input dan output produksi. Ingat kemarin kalau input itu adalah bahan baku produksinya, faktor-faktornya, termasuk modalnya, termasuk bahan bakunya, termasuk tenaga kerjanya. Kalau output itu barang jadinya. Input dan output, kalau in berarti yang masuk, kalau out berarti yang keluar. Nah, kemudian di sini ada fungsi produksi. Saya ganti warnanya. Ini ada fungsi produksi. Di sini disebutkan kalau fungsi produksi adalah key itu adalah produksinya, outputnya adalah fungsi dari K, capital atau modal, L, labor atau tenaga kerja, T, teknologi, jadi dia pakai teknologi apa gitu, dan N adalah tanah. Jadi untuk memproduksi barang dibutuhkan modal, tenaga kerja, teknologi, dan aset tanah. Ini dinamakan fungsi produksi. Ada pertanyaan dulu tentang fungsi produksi? Ini secara umum. N itu tanah, aset tanah, berupa tanah. Ini secara umum fungsi produksi dipengaruhi oleh, ini secara umum saja ya, ada modal, ada tenaga kerja, ada teknologi, dan tanah. Kalau misalkan produksi ternak ayam, fungsi dari apa? Kalau kita mau produksi ayam, fungsi dari misalkan pakan ayam, kemudian ada kandangnya, kemudian obat biar ayamnya nggak sakit misalkan, kemudian ada tenaga kerjanya juga. Jadi ini fungsi yang secara umum untuk fungsi produksi. Q sama dengan, Q itu tadi produksi, F itu fungsi dari K, capital, L,
labor atau tenaga kerja, itu bahasa Inggrisnya saja. Dengan kata lain adalah modal. Kemudian L itu labor atau tenaga kerja. Dan yang ketiga T itu teknologi, sama bahasa Indonesia juga teknologi. Kemudian yang N itu somehow, artinya tambah. Ya. Nah, ini fungsi produksi secara umum. Nah, kemudian kita tadi kan mengenal ada fungsi jangka pendek dan jangka panjang. Tapi sebelum masuk ke fungsi jangka pendek dan jangka panjang, kita lihat dulu ke fungsi biaya. Modul kemarin kita sempat membahas tentang biaya. Ada di sini dibagi menjadi 3, yaitu biaya eksplisit, yang kedua biaya implisit. Kalau biaya eksplisit itu biaya yang langsung, intinya yang kelihatan mata. Eksplisit kan terlihat. Jadi, oh ini butuh biaya ini. Misalkan saya mau jual pisang goreng misalkan. Berarti biaya eksplisitnya adalah saya harus beli bahan baku pisang goreng seperti pisang, tepung, minyak dan lain-lain. Nah, kalau implisit itu biaya tidak langsung atau dia tidak terlihat secara langsung. Contohnya, kalau saya jual minyak, saya jual pisang goreng. Nah, saya kan butuh warung. Tuh, ternyata warungnya itu di teras rumah saya. Padahal nggak bayar, karena di teras rumah saya kan nggak bayar. Padahal kan seharusnya kita bayar tuh. Harusnya kita bayar sewa toko, tapi karena kita jualnya cuma di teras rumah, jadi nggak ada sewa toko. Padahal seharusnya ada biaya penyewaan toko. Jadi ini yang implisit, tidak terlihat. Dan biasanya tidak diperhitungkan. Eksplisit, implisit masih membingungkan atau sudah jelas? Kalau eksplisit terlihat, kita bayar fix, maksudnya jelas-jelas kita keluar uang untuk bayar. Tapi kalau implisit, harusnya kita bayar tapi tidak kita bayar karena kita menggunakan sumber daya sendiri. Seperti tadi, harusnya sewa warung buat jualan pisang goreng, tapi karena jualannya di teras rumah, jadi nggak usah bayar sewa. Bagaimana untuk yang eksplisit dan implisit? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kalau biaya oportunitas, wah kurang R-nya nih. Ini biaya oportunitas atau bahasa kerennya adalah opportunity cost. Adalah biaya seperti ini. Harusnya kalau Mbak Rita nggak kuliah, uang yang dibuat bayar kuliah bisa dibuat beli rumah misalkan. Terus kalau misalkan Mbak Rita nggak kuliah nih hari ini, harusnya Mbak Rita bisa kerja part time, sehari bisa dapat 100 NT. Tapi karena hari ini kuliah, akhirnya Mbak Rita nggak dapat uang 100 NT gara-gara nggak kerja. Nah, itu namanya opportunity cost, biaya yang seharusnya bisa menjadi pemasukan kita, tapi dia malah kita bayar. Bingung? Atau sudah jelas? Atau aduh, gimana sih maksudnya opportunity cost? Benar sekali Mbak Eva. Sip, biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan yang lain secara teoretikalnya. Kalau secara mudahnya seperti itu tadi. Kita lihat contoh. Di sini ada beberapa gambar. Ada Pak Tani, kemudian ada gerobak, kemudian ada pupuk, dan ada sapi. Pak Tani bekerja di sawahnya sendiri. Kalau di sawahnya sendiri kan dia nggak dapat gaji ya, secara sawah-sawahnya sendiri, masa mau digaji? Nah, kira-kira tenaga kerja di sini termasuk implisit atau eksplisit? Kalau Pak Taninya kerja di sawahnya sendiri dan nggak dapat gaji, implisit atau eksplisit?
Implisit. Betulkah? Sip, betul. Kenapa? Kenapa kok dia implisit, Mbak Rita? Dan Mbak Evi? Karena tidak mengeluarkan biaya, benar. Padahal kalau misalkan Pak Tani ini menggaji orangnya pasti kita bayar kan, tapi karena dia kerja sendiri, jadi ya udah. Benar. Sip. Kalau yang kedua, ini alat ini kira-kira implisit atau eksplisit? Kalau dia beli alat ini untuk menggarap sawah, beli gerobak dorong untuk ngangkat-ngangkat barang. Eksplisit Mbak Rita, bukan eksplisit, oke? Sip, benar. Benar juga Mbak Sundari. Kalau pupuk, kita beli pupuk, kemudian pestisida, terus di sini ada bibit rumput, pura-puranya dia nanam rumput. Eksplisit atau implisit? Eksplisit juga. Oke, benar, eksplisit juga. Nah, sudah paham semua nih. Kalau sapi, ini Pak Taninya punya sapi. Mau dibuat garap lahan-lahannya sendiri. Sapi saya sendiri mau saya buat garap lahan saya sendiri. Kira-kira dia masuk eksplisit atau implisit? Sapinya ini implisit. Oke, sudah paham semua. Nah, kemudian apa bedanya ini pengelompokannya dengan biaya ekonomi?